Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Abang berharap kita semuanya sehat-sehat saja, karena Tuhan Yesus yang memelihara kita dan menjaga kita. Di pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita, dan abang mengajak adik-adik semua kita bernyanyi Dengar Dia Panggil Nama Saya. Oke? Adik-adik, abang mengajak kita saat ini untuk berdoa, karena kita sebentar lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya, kita berdoa ya. Selamat pagi Bapa di surga, terima kasih untuk hari yang indah ini yang Tuhan boleh perkenankan kami boleh nikmati pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dan di pagi hari ini Tuhan kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami agar kami dapat memperoleh sesuatu dari firman-Mu Tuhan, dan kami juga boleh Tuhan mendengarkan firman-Mu dengan baik, kami dapat mengikutinya dengan baik, dan biarlah firman-Mu bisa menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita mau nyanyi sebuah lagu lagi deh, yaitu Baca Kitab Suci.
Shalom adik-adik, sudah siap mendengarkan cerita? Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, duduk yang manis, buka telinganya. Kita akan mendengarkan cerita. Namun sebelumnya, kita berdoa dulu ya adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mendengarkan cerita dari firman Tuhan. Kami mohon Tuhan Yesus menolong kami sehingga kami dapat mendengar cerita ini dengan baik, menyimpannya di dalam hati kami dan melakukannya di dalam hidup kami hari demi hari. Berkati kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yakub punya 12 anak laki-laki, tapi ia paling menyayangi anaknya yang bernama Yusuf. Yakub menghadiahi Yusuf jubah cerah warna-warni yang indah sekali. Saudara-saudara Yusuf iri padanya. Mereka membenci Yusuf. Yusuf juga mendapat mimpi-mimpi yang hebat. Dalam mimpiku, kita sedang mengikat berkas-berkas gandum, katanya. Dan berkas-berkas kalian tunduk menyembah berkasku. Saudara-saudara Yusuf makin benci padanya. Yusuf bermimpi lagi. Matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah padaku. Tentu saja ayah dan semua saudaranya menggerutu kesal. Maksudmu, kau akan menjadi raja kami? Suatu hari, semua saudara Yusuf menjaga domba di ladang. Dari kejauhan, tampaklah Yusuf datang menghampiri mereka. Segera mereka berencana untuk membunuh Yusuf, biar tamat semua mimpinya. Ruben sang kakak berkata, "Jangan, kita tidak boleh membunuh adik sendiri. Lemparkan saja ke dalam sumur kering ini." Mereka mengoyakkan jubah istimewa Yusuf dan melempar dia ke dalam sumur itu.
Datanglah iring-iringan pedagang Arab berjalan menuju Mesir. Kita jual saja Yusuf menjadi budak orang-orang Arab itu, usul Yehuda. Maka mereka pun menjual Yusuf seharga 20 keping perak. Jubah Yusuf dicelupkan ke darah kambing oleh kakak-kakaknya dan ditunjukkan kepada Yakub. Anakku sudah mati, ratap Yakub sedih. Sementara itu, Yusuf dibawa ke Mesir, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Di Mesir, para pedagang Arab menjual Yusuf kepada Potifar, salah seorang panglima pengawal Firaun. Tuhan memberkati Yusuf dan membuatnya selalu berhasil. Potifar mengangkat Yusuf menjadi kepala rumah tangganya. Nah, adik-adik, tadi kita sudah melihat cuplikan film. Cerita lengkapnya, adik-adik dapat baca dalam Kitab Kejadian pasal 37 ayat 1-36. Melalui cerita ini, ada 4 hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, dari sikap Bapak Yakub. Bapak Yakub lebih mengasihi Yusuf daripada ke-11 saudara-saudaranya. Ya, Yusuf adalah anak yang lahir dari ibu Rahel, istri yang paling dicintainya. Selain itu, Yusuf pun lahir di masa tuanya Bapak Yakub. Bagaimana perlakuan Yakub kepada Yusuf dibandingkan dengan saudara-saudaranya? Dia sampai memberikan jubah maha indah hanya untuk Yusuf. Dalam kehidupan kita tidak bisa meluputkan peristiwa seperti ini. Bagaimana orang tua mungkin lebih mengasihi salah satu anaknya dibandingkan dengan yang lainnya. Dari sini kita bisa belajar bahwa sedapat mungkin orang tua harus dapat mengasihi semua anaknya dengan tanpa pilih kasih. Poin kedua yang bisa kita pelajari adalah dari sikap saudara-saudaranya Yusuf. Ketika mereka melihat perlakuan tidak adil dari ayahnya, Bapak Yakub kepada Yusuf, maka timbullah iri hati di dalam hati mereka. Sampai-sampai iri hati itu menimbulkan kebencian akan Yusuf. Dan mereka mau mengakibatkan celaka untuk Yusuf. Apabila kita memiliki perasaan iri hati, sirik, ada baiknya kita belajar untuk mengontrol perasaan tersebut. Adalah lebih baik ketika kita menyampaikan apa sesungguhnya keluhan kita kepada Tuhan dan juga kepada saudara-saudara kita, daripada kita menyimpannya di dalam hati kita dan itu menjadikan dendam yang berakibat tidak baik, baik buat diri kita sendiri maupun juga untuk orang lain. Pelajaran ketiga yang kita bisa pelajari adalah melalui cerita ini,
adalah perilaku Yusuf. Yusuf ditekan, Yusuf dicemooh, diolok-olok oleh saudara-saudaranya. Tetapi ketika dia mengalami hal seperti itu, Yusuf belajar untuk bersabar. Dia tidak membenci saudara-saudaranya. Bahkan ketika dia dibuang ke dalam sumur, sampai dijual kepada saudagar, bahkan ketika dia mengalami perlakuan-perlakuan tidak adil di dalam kehidupannya, Yusuf tetap bersandar kepada Tuhan. Dia tetap sabar, dan dia tidak menyimpan dendam kepada saudara-saudaranya. Dan melalui peristiwa yang keempat, kita dapat belajar. Melalui mimpi Yusuf, ada satu nubuatan yang Tuhan sudah sediakan. Kelak, Yusuf akan menjadi penguasa di Mesir. Dia akan menjamin kehidupan saudara-saudaranya dan juga orang tuanya. Dari sini kita belajar bahwa setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita, tidak ada satupun yang luput di dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan punya satu rencana yang besar buat kita, buat saya dan juga buat adik-adik. Apa yang kita alami di masa-masa kesusahan kita, itu semua Tuhan tahu dan Tuhan sudah persiapkan yang terbaik. Mimpi Yusuf menjadi satu nubuatan yang akan terjadi di masa depannya kelak. Belajar untuk bisa menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Belajar untuk bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Kita belajar untuk senantiasa mengandalkan Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan kita yang susah, di tengah-tengah perlakuan-perlakuan orang-orang di sekitar kita, kita boleh belajar juga untuk senantiasa meyakini bahwa Tuhan punya rencana yang baik buat kita. Jangan patah semangat ya adik-adik. Tetap andalkan Tuhan. Tetap berdoa dan tetap membaca firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan, supaya kami dapat mengendalikan emosi kami, belajar untuk mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami, dan meyakini bahwa Tuhan memiliki masa depan yang terbaik buat kami. Tolong kami Tuhan, dan berkatilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, gimana cerita hari ini adik-adik? Luar biasa kan? Papanya Yusuf sangat sayang sama Yusuf loh. Begitu juga abang yakin dan percaya nih, papa mama yang di rumah pasti sangat sayang sama adik-adik. Apalagi Tuhan Yesus loh, dia sangat sayang sama kita. Bagaimana Tuhan Yesus membuktikan dia sayang sama kita? Bahwa dia mau mati di kayu salib, menebus dosa-dosa kita loh adik-adik. Karena kita adalah anak kesayangan Tuhan Yesus. Nah, karena kita anak kesayangan Tuhan Yesus adik-adik, kita itu tidak boleh malas-malasan adik-adik. Kita harus belajar, rajin membaca firman Tuhan, rajin berdoa, dan taat sama papa mama loh. Nggak boleh melawan sama orang tua. Nah, terlebih adik-adik, ketika adik-adik juga ada masalah, adik-adik jangan putus asa. Tetap semangat, jangan menyerah. Yang penting andalkan Tuhan dan terus berdoa. Semangat adik-adik. Nah, saat ini kita mau mengakhiri cerita kita mau mengakhiri ibadah kita, maka kita angkat satu lagu pujian, yaitu Happy Ya Ya Ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu di hari ini Tuhan. Terima kasih kami boleh beribadah pada saat ini Bapa. Dan biarlah kami boleh belajar dari cerita pada hari ini itu tentang Yusuf Tuhan, di mana Engkau selalu ada buat dia, yang menyertai dia Bapa. Walaupun di dalam kehidupannya Tuhan banyak sekali tantangan, tapi kami tahu Tuhan masa depan Tuhan telah persiapan di masa depan yang indah kepada Yusuf Tuhan. Dan Tuhan Yesus yang baik, begitu juga kami menyerahkan ke dalam tangan hidup kami ini Bapa. Kami yakin percaya bahwa masa depan yang indah Tuhan telah persiapkan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Berkati juga adik-adik kami pada saat ini Tuhan. Engkau memberkati mereka, berikanlah mereka kesehatan. Engkau memberkati pendidikan mereka Tuhan. Engkau berikan mereka sukacita. Dan biarlah mereka juga Tuhan Yesus rajin belajar dan taat kepada papa mama dan takut akan Engkau Tuhan. Dan begitu juga Tuhan Yesus, berkatilah papa mama mereka Tuhan Yesus. Engkau memberkati mereka sukacita, Engkau memberkati juga pekerjaan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami tahu Tuhan Yesus pada saat ini kami mengalami masa-masa sulit Tuhan, yang dimana saat ini adalah yang namanya pandemi COVID-19 Tuhan. Tetapi kami yakin percaya bahwa Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupan kami, dan Tuhan selalu yang menyertai kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami tidak akan takut karena Engkau adalah gembala kami yang akan melindungi kami dan menjaga kami. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Dan biarlah minggu depan juga Tuhan Yesus kami boleh beribadah lagi Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup kami dalam ucap syukur dan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami dari orang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.